Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Ustazah harap anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Baiklah nak, kita lanjutkan lagi materi pembelajaran kita pada subtema 4 ini ya, subtema terakhir di tema 1. Nah, ini adalah pembelajaran 5 dan 6 ya. Jadi untuk pembelajaran 5 dan 6 itu ustazah gabungkan ya sayang ya. Oke, sebelumnya ustazahmu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu menuliskan kalimat menggunakan kata-kata yang baru, dan untuk pembelajaran 5 ya, dan menuliskan pengalaman melakukan kewajiban merawat dan menyayangi tanaman. Nah, adapun pada pembelajaran 6, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Selanjutnya menceritakan kegiatan kerjasama di rumah ya sayang ya. Baiklah, kegiatan pertama kita adalah di sini kita membaca dulu sebuah teks ya, ini namanya teks percakapan sebelum kita menuliskan sebuah kalimat baru menggunakan kata-kata yang baru. Jadi nanti pada teks percakapan ini anak-anak ustazah akan menemukan kata-kata yang baru, lalu anak ustazah akan menuliskan kalimat menggunakan kata-kata yang baru ya sayang ya. Nah, kita baca bersama. Lani, Nina, itu tumbuhan apa di pojok terasmu? Nina, oh itu namanya suplir. Lani, apakah tanaman suplir menghasilkan buah atau biji? Nina, tidak. Tumbuhan itu tidak menghasilkan buah dan biji. Lani, oh begitu ya. Jika tidak menghasilkan biji, bagaimana cara suplir itu dapat berkembang biak? Nina, kata ibuku, suplir berkembang biak dengan spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Pada tanaman suplir terdapat spora. Saat spora tertiup angin, spora itu nantinya akan jatuh di suatu tempat yang lembab. Nah, spora yang jatuh akan tumbuh menjadi tanaman suplir yang baru. Lani, wah, aku baru tahu. Terima kasih Nina sudah menjelaskan kepadaku. Nina, sama-sama Lani. Oke, nah jadi anak-anak ustazah berdasarkan teks percakapan ini kita bisa mendapatkan informasi tentang tanaman suplir yang berkembang biak dengan cara spora. Nah, bagaimana dia itu menghasilkan spora dan nanti spora itulah yang akan berkembang menjadi tanaman suplir baru ya sayang ya. Jadi kalau sebelumnya kita udah belajar cara berkembang biak dengan cara menghasilkan biji, lalu selanjutnya dengan cara bertunas. Nah, sekarang ada lagi cara perkembangbiakan tumbuhan itu secara alami, yaitu melalui spora. Ya, sayang ya. Oke. Nah, di sini kita akan menuliskan kalimat menggunakan kata-kata yang baru. Tapi sebelumnya, tanaman suplir itu adalah sejenis tanaman paku yang biasa digunakan untuk hiasan sayang. Sama-sama kita tahu bahwa tanaman itu ya ada juga yang berfungsi untuk sebagai hiasan. Nah, jadi suplir ini adalah salah satu tanaman paku yang biasa dijadikan sebagai hiasan di ruang tamu ya, biasanya seperti itu ya nak ya. Nah, selain tanaman suplir, apakah ada lagi tanaman lain yang berkembang biak dengan spora? Ada, yaitu ya, Zah kasih tahu yaitu tumbuhan paku, ganggang ya sayangnya, jamur, lumut dan lain-lain. Nah, itu adalah tumbuhan yang biasa ustazah temukan di sekitar seperti lumut ya, jamur ya, paku. Mereka adalah tumbuhan yang berada di sekitar anak ustazah yang berkembang biak dengan spora. Ya sayang ya. Lalu kata-katanya, misal kata apa yang baru anak ustazah temukan di sini?
ya, spora. Lalu apa arti spora? Nah, selanjutnya contoh kalimat baru. Nah, oke, Ustazamu akan mencontohkan. Nah, kata yang pertama adalah suplir. Ya, suplir arti katanya adalah nama tumbuhan paku ya yang biasa digunakan sebagai tanaman hias. Ya, contoh kalimat barunya, ibuku memajang tanaman suplir di ruang tamu kami. Ya, sayang ya. Seperti itu. Selanjutnya spora. Spora. Nah, spora itu adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan, ya sayang ya. Jadi tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu dia menghasilkan spora. Nah, spora itulah nantinya yang akan berkembang menjadi tanaman-tanaman baru. Nah, jadi itu ya arti katanya. Contoh kalimatnya. Nah, tumbuhan lumut, habis itu paku dan jamur adalah tanaman yang berkembang biak dengan spora. Ya, itu contohnya. Nah, di sini pada halaman 115 itu ya tujuan kita belajar bagaimana caranya kita itu merawat tanaman ya, sayang ya. Kita baca dulu teksnya. Selanjutnya ya kita bercerita. Nah, apakah di sekitar rumahmu atau sekolahmu terdapat tumbuhan? Pasti ya, pasti ada tumbuhan. Kewajiban apakah yang dapat kamu lakukan untuk menjaga lingkungan? Nah, selanjutnya kewajiban apa ya yang harus anak ustazah lakukan untuk menjaga lingkungan supaya bersih? Nah, apa kewajibannya sayang yang biasa anak ustazah lakukan? Membersihkan sampah ya, itu adalah contoh sederhana untuk menjaga kebersihan lingkungan ya nak ya. Membersihkan sampah ya. Nah, bisa juga merawat tanaman. Mana tahu kan di rumah anak ustazah diberikan kewajiban oleh ibunya untuk menyiram tanaman setiap harinya. Nah, begitu ya sayang ya. Jadi ya sayangnya itu adalah contoh kewajiban untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita menjaga lingkungan kita ya, dimulai dari diri kita ya. Mulailah kebiasaan baik dalam diri kita untuk selalu menjaga lingkungan ya sayang ya. Contoh sederhananya banyak ya, menjaga kebersihan, mengutip sampah, lalu menyiram tanaman ya. Jadilah anak yang peduli terhadap lingkungan. Oke, selanjutnya untuk tugas halaman 117 nomor 1 dan 2 ya. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut: tunas, biji, spora. Ya, ketiga ini adalah cara perkembangbiakan alami tumbuhan. Ya, sudah kita bahas, bikinlah kalimat baru ya, kalimat yang kreatif. Oke, yang kedua, tuliskan pengalamanmu melakukan kewajiban merawat dan menyayangi tanaman. Pengalaman apa ya yang anak ustazah lakukan dalam merawat dan menyayangi tanaman? Untuk soal nomor 3 dan 4 tidak usah dikerjakan karena itu sudah pernah ya. Pesan ustazah, kerjakanlah segera tugas mozaiknya ya. Tugasnya itu gunakan saja bahan-bahan alami atau bahan-bahan yang ada di sekitar anak ustazah. Tidak perlu dibeli keluar, gunakan saja yang ada ya sayang ya. Oke, demikianlah untuk hari ini. Semoga ilmu yang ustazah sampaikan bermanfaat untuk anak ustazah. Ustazah tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.